Waduh, sebentar recording. Wow, best. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kamsahamnida. Wahai para sambaters, anjay sambaters kata gue teh. Gimana? Tugas aman, tugas 1, 2, exam 1 aman. Ada yang nggak aman? Angkat tangan. Angkat tangan nggak aman. Saya nggak aman, saya nggak aman. Exam 1 tuh ya. Iya, ini webnya kayaknya lagi down ya. Tadi saya udah nanya ke sananya, ke abangnya sana. Webnya lagi down. Mungkin nanti akan kita perpanjang untuk yang studi asetnya di exam 1 itu. Iya kan, Zaki lagi down banget. Dia tuh kayak literally down gitu loh. Lo tau gak sih, down? Kayak nggak ada yang hibur gitu. Tugas 2 kapan deadline-nya? Nah, tugas 2 minggu ini. Jadi minggu ini ada 2. Tugas 2 dan exam 1. Upsi. Kamu harus tepat ya. Waduh, wah Niko udah mulai. Waduh, kayaknya udah berat nih kalau udah Niko waduh nih. Udah selesai. Siap, Alatif. Oke. Jadi untuk yang minggu ini exam 1 sama sama apa? Tugas keduanya dikumpulin biar langsung aja dikoreksi sama dosen-dosennya sama Mas Raffi, nanti ada Pak Agus dan Bapak Ibu yang lainnya, biar bisa apa? Bisa gila, betul. Biar makin gila kamu. Hah, itu dia, kalau kamu tidak gila, kamu namanya tidak kuliah. Begitu. Berat sih ini. Iya kan Samson ya, dikerjain ya Samson ya. Jangan dan kamu abaikan ini. Ini penting banget. Selain itu, jangan lupa untuk yang belum buat apa namanya itu? Laporan di bagian apa sih namanya ini? Sebentar, saya lupa namanya apa. Di namanya apa sih? Sebentar, aku buka dulu ya. Aku namanya lupa gitu loh. Raport monthly-nya, jangan lupa yang belum ngumpulin biar langsung nanti dikoreksi sama saya dan Mbak Anip. Jadi yang untuk kemarin timnya Mbak Anip akan dikoreksi sama Mbak Anip, timnya saya akan dikoreksi sama saya. Oke, tanggal berapa tadi Mas deadline minggu sekarang? Minggu ini, tugas kedua minggu ini. Jadi minggu ini, di minggu ini Senin sampai Jumat ini akan ada di tugas kedua dan exam 1. Dikumpulin di tugas kedua dan exam 1. Karena minggu depan sudah mulai masuk tugas ketiga, tugas keempat, sama exam 2. Untuk saya di 2 minggu sebelum Vicon ketiga berarti ya. Sebelum Vicon ketiga adalah seperti itu. Paham, Samson dan teman-teman? Samson dan teman-teman. Oke, hari ini tadi sudah ketemu sama Mas Roid ya. Jadi Mas Roid gimana mendapatkan studi aset? Saya tadi tidak ikut, saya ada kerjaan, ada jadi nggak apa-apa. Pokoknya saya tadi tinggal melihat, dan nanti tinggal saya upload aja hasil record Zoom-nya nanti tinggal di-upload di YouTube seperti biasa. Nanti tinggal kalian bisa ulangi lagi. Mungkin nanti ada tips and trick dari Mas Roid yang kalian kayak tadi ketinggalan nih. Nah, udah di record santai aja. Begitu guys ya. Hari ini kita sama para record workshop design thinking ada Kak. Hah? Design thinking yang kemarin Senin. Yang kan yang kemarin Senin. Nah, kalau yang kemarin Senin itu nanti saya tidak ada. Saya jadi kalau record kayak gitu nanti langsung dari pusat ya. Misalnya dari pusat adalah dari bagian ISPMGD-nya dari Mbak yang kalau biasanya ngasih info di Discord adalah Mbak Desi. Nah, biasanya dari Mbak Desinya langsung Mas Rahmat Surakusuma. Oh, Surakusuma. Begitu, Mat. Gila, akrab banget gue Mat manggilnya. Oke, hari ini kita sama Pak Raffi atau Mas Raffi nih. Kayaknya ini bakal jadi materi tergacor 2024 nih. Karena Mas Raffi tadi kayak udah nggak sabar nih mau ngajar nih. Udah nggak sabar ngajar IAIS hari ini nih. Gimana Mas Raffi? Nggak sabar banget kan ngajar IAIS hari ini? Nggak sabar pengen cepat selesai. Itu dia kan. Kalau udah nggak sabar tuh
nggak ada obatnya kalau udah nggak sabar itu emang. Oke, silakan Mas Raffi, hari ini mau materinya apa sih kalau kita boleh tahu tuh? Ya, jujur li ya, gue kaget kok bisa ngajar hari ini. Gue kira jadwalnya masih lama ya. Ternyata Wisma Roid lanjut di animasi. Ya begitulah. Ya, ini mulai gue ini ya. Langsung udah nggak ada Oke, oke. itu. Oke teman-teman, kan nama saya Roid. Lanjut. Soalnya zoomnya sama, tempatnya sama juga, ganti nama doang gue. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurnia. Kita hari ini akan belajar 2D animation ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang aset-aset, saya harap teman-teman masih semangat dan meneruskan kehidupannya untuk lanjut ke 2D animasi ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang tugasnya. Jadi, kok nggak tahu dah, tugasnya udah rilis belum sih? Oh, soalnya yang kedua. Udah kan? Nah, salah satu tugas yang kedua tuh, itu dari mesin tuh ini. Apa ya? Idle kalau nggak salah gue mah. Idle animation ya, idle animation. Animasi idle. Nah, kita akan sedikit bahas tentang animasi idle dan nanti mungkin sedikit demo untuk pembuatan singkatnya animasi idle dengan mungkin sebuah objek dan lain sebagainya. So bagi kalian yang ingin mencoba seenggaknya membuat sketsa terlebih dahulu atau kasarnya terlebih dahulu untuk hitung-hitung nyicil tugasnya juga, silakan langsung dibuka softwarenya ya. Untuk saya pribadi menggunakan Adobe Animasi atau Adobe Animation. Kalau kalian ingin menggunakan software yang lain silakan. Yang penting nanti hasil outputnya adalah sebuah animasi sprite atau animasi sequence seperti itu. Oke, lanjut langsung saya share screen kali ya. Oke, di sini saya menggunakan Adobe Animate seperti yang saya bilang tadi. Saya akan langsung membuat sebuah project baru yang mau mengikuti dan diikuti. Ntar nih gue buka, mukanya pada hilang semua. Nah, seperti ini. Kita buka file, new. Terus kita akan menggunakan yang simpel saja, kita menggunakan HD 720. Untuk frame rate-nya kita menggunakan 12 fps. Create. Nah, ini adalah kata awal ya untuk Adobe Animate. Seperti ini. Nah, untuk animation idle itu sebetulnya idle itu karena dia sedang tidak ngapa-ngapainnya. Jadi si karakter ini diam berdiri, atau kalau kalian lepas gamepad atau mouse kalian itu dia cuma diam tapi beranimasi. Nah, kenapa menggunakan animasi saat si karakter ini idle? Yang pertama itu untuk si karakternya supaya terlihat lebih hidup di dalam gamenya. Yang kedua lebih dinamis lagi si karakternya, jadi nggak cuman still satu frame gambar itu tidak, tapi lebih ada pergerakannya sedikit. Jadi seperti itu agar si karakternya lebih hidup saat kita tidak ngapa-ngapain dalam gamenya. Nah, animasi idle juga biasanya itu nge-link atau ikut juga terkait juga dengan namanya animasi cycle.
Jadi si idle ini itu harus animasinya cycle, maksudnya itu berulang-ulang, itu masih bisa sama gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan berjalan walkstorm misalkan, itu kan bisa kita bikin berapa 6 frame tapi si karakternya looping gitu ya, pergerakannya looping. Nah ini sama dengan idle animation, itu pergerakannya harus pergerakan secara looping. Nah kita akan coba sederhana membuat sebuah animasi idle, mungkin cukup sekitar 6-7 frame untuk membuat key animasinya si karakter ini bergerak secara loop. Nah untuk karakter sendiri atau objeknya agar mudah saya akan menggunakan forsek ya, atau namanya itu apa ya, karung tepung ya, karung goni ya. Kalau kalian tahu tuh ada yang tutorial bikin animasi karung ya. Seperti ini ya. Kalau kalian mungkin sering lihat. Nah, kita akan menggunakan si karung ini untuk objek kita membuat animasi idle. Bisa juga kalian kalau misalkan ingin mencoba pertama kali untuk ngebanginnya, kalian bisa pakai stickman ya. Seperti ini. Itu bisa juga kalau mau pakai stickman. Atau biasanya kalau lebih advance lagi, stickman-nya itu sudah bervolume. Jadi sudah ada sedikit volume stickman-nya seperti ini. Ya, nanti terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang stickman, yang bervolume, atau yang flower sack. Atau kalian punya imajinasi karakter sendiri, silakan gunakan karakter tersebut. Sekali lagi, hitung-hitung nyicil untuk tugasnya. Oke, pertama-tama kita akan membuat satu frame terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini karena apa namanya? Cuman sketsa saja, jadi gambarnya tidak usah terlalu bagus. Yang penting kalian ngejar namanya pergerakannya terlebih dahulu. Oke, frame pertama. Lalu di sini saya akan menerapkan pembuatan animasi dengan prinsip pose to pose ya. Jadi kan saya bikin per pose, baru setelah itu kita menambahkan in between di antara animasi key-nya. Oke. Pose kedua, saya akan bikin keyframe baru. Untuk membuat keyframe, itu ada di sebelah sini, namanya insert blank keyframe. Lalu agar kita melihat gambar sebelumnya, kalian bisa klik onion skin-nya. Nah, biasanya rata-rata untuk animasi idle itu ya, di sebuah game, itu seorang animator paling gampang itu adalah menggerakkan bagian tubuh atasnya. Jadi tubuh bawahnya biasanya dia diem atau kita gambar ulang ya, jadi kayak tetap sama gitu. Terus kita gambar pose ketiga. Ini jujur gue nggak tahu gimana jadi hasil akhirnya ya. Jadi gue kayak asal
bikin animasi looping aja sih. Tentu saja kan lebih bagus lagi kalau karakter kalian itu idle udah di konsep. Misalkan kalau kayak si siapa Tekken atau Ryu gitu ya, yang Street Fighter itu kan ada animasi kuda-kudanya tuh. Nah, itu sudah terkonsep, sudah bagus. Atau misalkan si karakternya mempunyai pedang, sudah oke. Nah, so far seperti ini. Jadi itu kayak dia ngadep ke kanan gitu. Kiri kanan, kiri kanan. Oke. Nah, next baru kita menambahkan in between di antaranya. Sekali ingat, saat kita membuat sebuah animasi, pastikan semua prinsip animasi yang setahu kita, 12 prinsip animasi itu kita terapkan secara maksimal. Paling basic itu biasanya is in dan is out, itu juga harus bermain ya. Seperti ini. Terus kita tambahkan lagi. Nah, ini kita yang pertama itu is out terlebih dahulu. Jadi si pergerakan key yang kedua itu tidak jauh-jauh dari key yang pertama. Jadi cuman geser sedikit aja. Baru key yang ketiga adalah gerakan in between-nya. Ini kayaknya agak busuk ya kan. Jadi mohon maaf. Kita cek. Oke. Nah, ini tinggal kita bikin is in-nya untuk pose yang kedua. Jadi di antara ini, jadi 1 dan 2 ini. Selagi saya menggambar, kalau teman-teman ada pertanyaan dan keluh kesah, misalkan ya, boleh sekaligus ditanyakan. Misalkan, Pak, saya tuh nggak punya duit, misalkan, itu gimana? Nah, ini lanjut ke keyframe yang selanjutnya. Jadi emang untuk yang bagian bawah ini tidak terlalu banyak bergerak ya. Sebenarnya kalau mau lebih efisien lagi, teman-teman bisa kopas aja bagian bawahnya.
tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nih kelihatan cuman bagian atasnya doang yang bergerak atau dinamis ya. Bagian bawahnya kayak cuman gambar gitu doang. Nah, seperti ini. Agak banyak ternyata ya. Nah, dari sini dia akan ngelooping lagi balik ke keyframe yang pertama. Makanya sini saya copy. Sorry. Iya, jadi kayak cuman menggeliat gitu ya dia. Seperti ini. Ini kita tambahkan lagi supaya lebih halus. Seperti ini, baru kita klik lagi. Ini berarti sekarang total ada 11 frame untuk bikin sebuah animasi idle. Nah, seperti itu. Jadi emang tidak terlalu banyak pergerakan ya untuk idle animation itu. Karena di sini cuma sebatas mengisi sebuah kekosongan kalau karakter kalian tuh lagi diem. Biasanya itu ada yang dikembangkan lagi untuk animasi idle. Misalkan, jadi ada sebuah game kalau kalian tuh idle-nya terlalu lama, dia akan menunjukkan sebuah gerakan yang aneh atau absurd. Misalkan dia ngapain ngejagling bola atau ngapain gitu. Itu juga kadang bisa. Cuman itu di kasus-kasus game tertentu ya. Tidak semuanya dipakai. Seperti ini. Oke. Nah, kita coba lagi membuat idle yang sekarang sifatnya menggunakan karakter. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan, teman-teman. Animasi idle biar jadi 3 detik gimana, Pak? Apakah cukup di looping? Sebenarnya di looping aja cukup. Kalau mau dijadikan 3 detik ya. Jadi kamu tinggal bikin seperti saya ini. 1 detik terus di looping. Tapi kalau kayaknya itu kasus untuk tugas ya. Jadi sebisa mungkin detik itu karena kalau nggak salah itu pakainya 24 apa 12 fps gitu ya.
Jadi dibikinlah seenggaknya 1,5-2 detik kan, 12 fps. Oke, sebenarnya tergantung kompleksitas gerakannya ya. Kalau gerakan kalian kompleks, misalkan dia ada main gerakan tangan dannya gitu ya, itu kalian bikin 1 detik aja, terus di looping nggak apa-apa. Atau dibikin kalau gerakannya simple, itu diusahakan 3 detik. Kalau artnya pixel boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Seharusnya boleh ya, nggak ada ketentuan art stylenya sih. Seperti itu. Saya rencana bikin slime Pak. Slime bisa. Jadi tidak harus terpatok dan bikin looping kayaknya nggak apa-apa sih. Keluh kesah saya saat membuat 2D animasi ternyata cukup delay ketika proses pembuatannya. Mungkin spek laptop saya terlalu kentang. Waduh, Latif, kamu agak sulit ya kalau keluhannya kayak gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau mau maksimal coba pakai software yang tidak perlu menggunakan spek terlalu tinggi. Kalau saran saya mungkin software smartphone misalkan ya, itu ada Flipaclip seperti itu. Kalau ini mungkin yang enteng apa ya? Adobe Flash tuh enteng sebenarnya. Kalau kamu mau pakai Adobe Flash ya. Di Adobe Flash tuh di versi di bawahnya Adobe Animation, Adobe Animate. Karena kalau untuk software lain kayak Toon Boom dan CSP mungkin itu harus berbayar ya kayaknya ya. Dan juga mereka juga membutuhkan yang agak gede juga kayaknya. Ini kita coba bikin yang menggunakan karakter ya. Walaupun posenya jelek banget ya. Ngangkang begini nih. Berarti jika nanti rencana saya pakai pixel 3264 nanti di rescale 720 gitu ya Pak? Atau tidak perlu di rescale? Untuk menyesuaikan tugasnya ya, kayaknya saya nggak tahu ya maksudnya di rescale itu gimana. Berarti kamu bikin pixel kecil gitu terus digedein untuk nyesuaiin ukuran kanvasnya gitu. Kayak gitu aja sih di rescale ke 720.
Gitu aja Mas Niko. Nah ini terus dia balik ke sini. Oke, kita coba sekarang breakdown untuk karakternya. Nah, ini juga kurang lebih sekitar 1 detikan lah. Nanti kita bikin looping si animasi idolnya ini. Ada lagi yang mau tanyakan guys? Nah, dia kayak mau mukul gitu ya, kuda-kuda lah. Nah, lihat untuk bagian bawahnya itu memang benar-benar sama sekali pergerakannya paling sedikit ya, sekali ya. Nah, paling sering juga animasi idol ini kalian ditemukan di game-game fighting ya biasanya. Atau form juga kadang ada tuh. Jadi kalau misalkan si karakternya lagi diem, biasanya dia ancang-ancang atau kuda-kuda seperti ini. Kalau kalian tahu apa namanya? Street Fighter ya? Bukan Street Fighter. Apa sih? Capcom versus Marvel apa ya? Itu paling banyak animasi idolnya. Karena kalau kalian tahu Spider-Man itu yang bungkuk gitu, itu juga idolnya penuh dengan gerakan ya. Jadi emang harus bener-bener style Spider-Man-nya seperti apa, posenya dan lain sebagainya. Terus kalau kan atau game fighting juga itu misalkan Eddie Guerrero tuh, lu tahu Eddie Guerrero? Kok Eddie Guerrero sih? Tekken yang capoeira tuh, Eddie Eddie Murphy, Eddie Baswani sama mana? Kak, kalau mau revisi tugas bagaimana ya? Soalnya di web tugas yang sudah dikumpul tidak bisa di cancel. Nah, sebentar Bang Arya ya, gue nggak tahu tuh, Mbak Lindi. Nanti coba tanya Mas Arya ya. RPG turn based, oh iya, turn based RPG juga banyak ya karena menunggu giliran. Apalagi kalau turn based saya main apa ya dulu ya waktu kecil. Ya, turn based tuh juga punya banyak animasi idol ya.
Untuk 2D animasi ketika karakternya tidak simetris, baiknya buat dua sisi atau satu sisi di flip, Kak. Gimana nih maksud pertanyaannya ini, Latif nih? Untuk 2D animasi ketika karakternya tidak simetris, baiknya buat dua sisi atau satu sisi di flip, Kak. Buat satu sisi gini misalnya. Terus ini di flip ke sini. Simetris dong berarti. Kalau ya sih kalau nggak simetris kayaknya buat dua-duanya ya. Jadi misalkan kayak gini terus dia agak bungkuk gitu. Seharusnya sih bikin dua-duanya ya, kalatif ya. Karena kalau kamu cuman copy paste di satu sisi kan berarti simetris dong. Atau mungkin facialnya, mukanya, matanya. Itu kayaknya harus bikin lagi sih. Bayangin seberapa effortnya bikin idle animasi karakter Eddie Tekken ya. Eddie siapa? Guardo tuh. Si capoeira itu. Bikin idle orang joget kiri kanan. Gue sih kalau jadi animatornya, waduh, pusing saya pak. Kalau kalian karakter gamenya kan harusnya oke lah ya. Bikin idol yang kompleks asik. Pak saya game saya tuh karakternya Gundam. Nah, Gundam idol nah. Gundam idol ada sayapnya pak. Nah, itu sih pusing ya. Tapi gajinya tinggi pak. Iya sih. Ngomongin gaji sih tinggi sih Niko ya. Semisal karakter saya lagi hadap kiri, pedang di tangan kanan. Kalau karakter hadap kanan, nanti pedangnya di tangan kiri. Seperti itu sebaiknya digambar ulang sehingga pedang tetap di tangan kanan. Sudah, Latif ya, saya cerna dulu pertanyaannya. Ini orang nih, ngadep sana, megang pedang. Terus, ini kan, hadap kiri pedangnya di tangan kanan. Oh, di sono pedangnya. Sorry. Pedangnya di sini kan, tangan kanan kan. Nah, kalau hadap kanan nanti pedangnya di tangan kiri. Ngapain pedangnya di tangan Latif? Kenapa nggak pedangnya tetap di tangan kanan? Biar continuity asik. Jadi nanti kayak si karakternya mungkin ya. Nah gitu, tetap di. Itu berarti gambar ulang dong pak. Lah iya, kan gue bilang gambar ulang tadi.
Oh, maksud lu tuh kalau idle-nya ngadep kiri sama ngadep kanan gitu ya idle-nya ya. Jadi kalau ini di flip, ya sih. Ya nggak sih, siapa? Latif. Ini kalau kita flip, dia jadi tangan kiri. Iya sih, seharusnya kamu tetap gambar ulang kan. Ya boleh, misalkan kamu pisahin idle-nya. Jadi kamu cuma bikin satu idle aja. Si ini misalkan, si gerakan idle tubuhnya. Lalu kamu pisahin tuh gerakan idle untuk tangannya. Jadi tinggal kamu tempel aja nih pedangnya di sini. Gitu kan. Nah, nanti pas dia rotate tuh, pas dia flip, kamu tinggal kopas, sorry, tinggal kopas si idle tangannya untuk keyframe-nya. Jadi main layer di bagian animatingnya sini. Nah, ini tinggal kayak gini kan berarti. Ini, udah ini dihapus tuh. Ya kan, berarti kan dia tangan kiri terus tuh. Kayak gitu. Mungkin untuk animasi satu tangan pedangnya kamu pisah. Jadi kayak ini tuh yang nggak pakai pedang, kamu animating idle-nya ini dulu aja. Baru nanti tangan pisah yang bawa pedangnya untuk ditempel-tempel. Kayak gitu bisa kalau mau. Oke. Nah, ini kayaknya sudah selesai tadi kita untuk animating yang karakternya ya. Jujur li gue nggak tahu gimana jadinya. Mari kita lihat bersama-sama. Asik. Capoeira versi light ya. Seperti ini guys. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman untuk animating idol dan tugasnya mungkin? Seperti ini ya. Jadi emang idol ini paling basic untuk animating sebuah gamenya atau bisa dikatakan harus ada ya. Efek pun kadang juga bisa idle loh. Efek kayak efek api atau efek yang lain. Itu kalau mau idle juga bisa. Ngapain bikin kayak gini? Gimana sih bikin api? Gue lupa dah. Kayak gitu. Silakan yang mau tanya-tanya tentang animasi dan lain sebagainya. Tips biar gambarnya tetap gimana caranya gak gambar serapi itu Pak, saya rough terus. Saya rough terus. Oke, nanti saya jawab. Tips biar gambarnya tetap konsisten Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, gimana gambarnya biar rapi? Tentu saja itu perbanyaklah latihan menggambar. Apapun guys, skill apapun kalau kalian asah terus itu semakin lama semakin kalian mencoba ya. Itu yang namanya muscle memory atau ingatan kalian tuh akan semakin lihai. Jadi semakin kalian sering gambar, semakin kalian sering bikin animasi, itu kayak udah, nah mantap nih, jam terbang. Jadi kayak intinya semakin kalian latihan aja.
itu akan semakin bagus dan konsisten. Nah, biar misalkan punya saya kasar terus Pak gambarnya atau rough terus. Ya udah, setelah kamu bikin kayak gini, rough animasinya, nomor dua kamu bikin layer baru, kamu clean up tuh. Jadi kayak bener-bener ngedetailin si karakternya. Misalkan ini ya, kita opacity-kan. Nah, udah dari sini kita tinggal clean up menggunakan line yang emang khusus untuk di apa namanya? Touch up lah. Asing atau touch up. Ntar nih cara gedein berasnya gimana ya? Gue lupa ya. Oh, salah di sini maksudnya. Nah, iya intinya tuh dari sini kita langsung ngeiniin karakternya. Misalkan dia ada topinya. Yang di sini baru kita mulai gambar secara hati-hati. Misalkan kayak gitu. Jadi yang pertama cuma untuk kasarannya, rough-nya. Yang layer kedua untuk yang gambar bagusnya. Kayak gitu. Jadi emang bertahap guys. Kalau kalian mau bikin animasi, sebenarnya nggak animasi juga sih, konsep art. Itu kan pasti kalian kayak bertahap dari sketch awal yang jelek gitu kan. Baru setelah itu kalian bikin yang bagusnya. Dan seterusnya. Nah, di sini baru mulai detailingnya. Kayak gini kan lama-lama kan melatih gambar kalian juga. Menggambar apa yang kalian gambar. Seperti ini. Ya. Contoh misalkan kenapa saya gambar sepatunya nggak lurus gini Pak. Kenapa harus silang gini. Nah ini kan karena semakin banyak referensi guys. Jadi sepatu misalkan seperti ini. Itu kan referensi. Jadi sekali lagi semakin kalian punya banyak referensi, latihan nanti secara apa? Unconscious apa ya? Kayak alam bawah sadar kalian tuh langsung bikinnya oh gini 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 gitu. Memory muscle lah namanya. Terus seperti itu. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Ini aku coba bikin api-apian kali ya. Sebenarnya susah juga sih kalau bikin efek ya. Kayaknya nggak jadi deh HP-nya. Nggak usah deh. Itu jelek banget sumpah. Oke, seperti itu teman-teman untuk materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan berarti seharusnya sudah selesai ya. Masih jam 4.47 tapi itu nggak apa-apa kali ya.
Gimana guys? Semoga sudah menjawab ya. Spill salah satu animasi yang paling keren dong Pak. Buatan saya apa buatan orang nih? Nanti saya nggak ada sih animasi paling keren apa ya. Saya kalau untuk animasi game sih nggak ada. Paling animasi-animasi em, Spill Sakuga Pak. Kocak nih orang. Ntar saya coba cari animasi saya. Saya nggak ada guys, nggak pernah bikin animasi saya guys. Kak, course animasi 2D saya tidak ada. Jadi belum bisa submit tugas. Nanti Mas Arya tolong untuk kenapa tuh dia. Zafran, nanti coba tanya ke mentornya ya Mas Arya ya. Spill Sakuga Pak, Sakuga nggak tuh? Keren banget nih. Apa sih namanya? Udah keluar belum ya? Udah. Saya cuman ini sih, bukan Sakuga juga sih. Lebih ke project saya yang baru-baru ini sebelumnya tentang 2D animasi. Itu seperti ini. Tapi bukan game ya guys ya. Ini kayak cerita pendek gitu sih. Wait, ini share screen audio gimana nih? Nih, udah kelihatan? Ada audionya nggak ya? Ada audionya nggak? Jadi ini project saya baru-baru ini tentang animasi film pendek ya 3 menit lah.
Ya itu dia guys. Nah itu dia. Ya, ini itu tentang apa? Aplikasi kebakaran hutan itu dibikin sebuah kata terus bikin film pendek animasi kayak gitu. Itu saya kemarin saya terlibat di bagian storyboard dan ki animasinya sih di situ. Kayak itu doang deh yang baru-baru ini gua animasi kayaknya gak banyak deh. Itu dia guys. Ada yang mau tanyakan lagi? Lindy Melini kamu dapat A. Terima kasih banyak. The best. Apalagi ya? Animasi saya nggak banyak guys. Oh ada ini. Tapi ini saya bukan lead animator sih, saya cuma compositing doang. Ini siapa tahu siapa ya ini ya? Bang Arya. Bentar ini kok di corp ya? Yang ini aja deh. Kak Arya adalah anime. Ya itu yang kemarin ya. Aku anime. Ya, Kak Arya masuk ke dalam dunia isekai waktu itu. Itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin seperti ini aja materi hari ini. Semangat untuk mengerjakan tugasnya yang kedua ya. Kalian sebut waifuku. Gokil ya orang-orang nih. The best. Oke, saya pamit undur diri teman-teman. Kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya, semangat untuk ngerjain tugasnya dan sampai ketemu lagi di Vicon yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah nih. Gitu doang. Yo, bisa kalau begitu dong Mas Hafiz. Gampang banget ya materi. Gampang dong, best. Gampang dong. Aduh, aku tadi kelihatan ya di situ ya, jadi anime aku. Untuk Zafran nanti aku tanyain dulu course animasi itu di kamu kenapa belum bisa dibuka. Yang kedua, aku akan menjemput waifu kamu di di dunia isekai itu, oke?
Jadi sebelumnya tadi tadi pagi tadi di pas Mas Roy itu tidak ada foto bersama ya. Parah banget. Oh ya, ini untuk presensi hari ini. Aku kirim presensinya sama jangan lupa kita foto dulu daripada nanti saya diomelin sama bagian ICE. Silahkan buka dulu eh kamera kalian untuk presensi hari ini. Evan, kamu sekarang menjadi VTuber atau gimana itu Evan? Tolong konfirmasi kepada saya Evan. Kamu VTuber atau gimana Evan di sini? Tolong untuk teman-teman silahkan open cam dulu sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Untuk presensi jadi presensinya ada dua kan, presensi dari kita, dari kelas ini sendiri dari dari ICE-nya. Itu dia dong komen sudah. Jadi nggak bisa jelas. Oh my goodness, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Wait, banyak sekali. Yang hari ini nggak bisa. Coba. Oh, belum aku buka ternyata. Nah, dan aku buka. Oke, cek dulu. Takutnya aku belum. Nah, udah. Oke, hari ini kita presensi dulu fotonya. Gantengku mana gantengku? Satu, dua, tiga. Gantengnya mana? Udah, nggak apa-apa ya, Mas Raffi mukanya rada beler. Nggak beler, nggak apa-apa. Ntar aku save dulu. Ulangin. Mau ulangin nggak nih yang mukanya agak beler nih? Jaja. Aku harus kelihatan kurus ya, nggak mau Kau, tahu. iya, angle kamu kiri apa kanan? Kita tanya dulu nih. Angle kamu kiri apa kanan? Oke, teman-teman yang belum. Oh, no comment. Oke. Satu. Sebentar, aku mana sih? Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Untuk teman-teman. Guys, aku mau ngasih tahu sesuatu ya. Untuk kalian nih, kalau bisa, kalian aktif di kelas ya. Maksud saya aktif di kelas tuh jadi, kalau ada mau tanya, ya tanya. Atau minimal kalian chat di ini chat soalnya kenapa? Karena kalian nanti udah Zaki, jangan love lagi Zaki, udah Zaki, hop. Karena nanti eh penilaian ini nanti masuk ke pusat, jadi keaktifan kalian, bagaimana kalian menerima pelajarannya dari tugas-tugasnya kalian dilihat itu. Ini ada evaluasi sendiri gitu. Evaluasi selain di saya di bagian saya dan Mbak Anip itu sebagai mentor itu ada evaluasi tugas kalian, evaluasi keaktifan kalian, gimana cara komunikasi kalian dengan dosennya, bagaimana kalian komunikasi di grup. Nah, itu jadi bakal dinilai juga sama saya. Nah, dan karena saya dan teman-teman saya ini, saya dan Mbak Anif tidak tahu, kadang-kadang kan yang saya tahu cuman yang itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi eh maaf kalau nanti tiba-tiba nilai kalian jelek gara-gara kalian tidak aktif dan tidak banyak kontribusi dalam kelas loh. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba namanya ada namanya Joko. Saya nggak tahu kok ada Joko ternyata di dunia ini di bagian mentoring menti saya namanya menti saya dia namanya Joko. Saya nggak tahu ternyata dia sama ini ada di situ. Terus saya kasih nilai jelek karena emang benar-benar saya tidak tahu kontribusi dia dalam kelas ini. Jadi I'm sorry to say banget deh kalau kamu nilainya agak jelek. Sorry banget. Oke, jadi sekarang hari ini ada presensi. Ini presensinya saya kirim dulu. Grupnya apa namanya? Nggak usah deh aku kirimnya di ini aja deh, di Discord aja biar Discord kita ramai, sudah lama tidak ramai. Grup kita nih hupsi dabadu, kita kasih aja dulu. Untuk itu jangan lupa juga itu udah saya buka, silahkan diakses, udah bisa diakses insya Allah. Terus nanti untuk eh yang rekordan hari ini ada dua, yaitu ada Mas Roid sama Mas ini Wawan. Nanti kita kasih aja Mas Roid sama Mas Wawan ya, biar biar kalian juga tahu kehidupan Mas Roy dan Mas Wawan ya. Terima kasih. Untuk hari ini mungkin itu aja. Bentar. Ada pertanyaan dari Rido. Kak mau tanya, tugas game audio dan game UI versi web dan versi Google Drive itu beda, Kak? Hmm, isinya sama.
kalau maksud kenapa alasannya versi web sama versi drive itu, versi web itu kan yang nanti dapat dari di pusatnya nih, di kayak cloudnya pusat. Nah, untuk yang drive ini itu untuk cadangannya. Jadi di one day kalau pas down kan, server down, kita nggak ada yang tahu kan. Nah, kita masukin di drive itu biar nilai kalian tetap tetap ada gitu. Paham ya? Jadi ininya tetap sama, hasilnya tetap sama. Jadi untuk backupnya kita pakai drive itu, Google Drive tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman contoh nih, ada beberapa yang belum ada nih, belum bisa diakses di webnya, nanti tinggal lapor aja. Tapi kalian juga upload di Google Drive tersebut. Biar apa? Biar ada backupnya. Jadi nanti kitanya juga tahu nih, oh si Manohara nih ternyata ngumpulin juga nih di Drive. Aku dan Mbak Anip dan teman-teman dosen juga bakal bisa ngerekap di situ. Seperti itu. Berarti semua tugas juga dikirim di Drive, Mas. Ya, kalau pengen amannya kayak gitu aja. Jadi nanti kalau tiba-tiba down kan, karena namanya juga web kan. Web tuh tadi saya habis habis belajar, habis kelas, jadi web tuh pasti ada downnya. Begitu. Nio dan Rido, Nido, nah, begitu ya. Oke, mungkin itu aja. Nggak ada lagi pertanyaan. Evan, jangan lupa lebih rajin lagi untuk kerja sampingannya sebagai VTuber ya. Semoga semoga berkah Evan. Jangan lupa bagi-bagi hasil lah kalau begitu. Kalau kita boleh ngomong gitu. Nio, segera selesai di kamar mandinya. Jangan lama-lama di kamar mandi kamu, Nio. Capstone kapan, Kak? Oh, capstone lanjut. Besok capstone lagi, besok lanjut. Jadi minggu ini capstone terus. Capstone tuh maksudnya apa sih? Maksud capstone tuh kelas kayak gini lagi atau capstone tuh berarti yang ini ya, yang bareng sama Streamline itu ya? Bareng sama Streamline itu di oke, aku kasih tahu ya. Di mana sih itu, kok? Dataku. Di sini, di sini. Loh. Hmm. Hmm. Capstone itu kira-kira ya, kalau dari tempat saya itu di awal November sih, ngumpul capstone itu. Jadi sama beberapa stream itu di awal November udah ada. Tapi itu kita tetap ada Vicon terakhir. Jadi Vicon kita masih, pokoknya setelah Vicon ketiga kalau nggak salah. Setelah Vicon ketiga, nanti ada baru ngumpul sama anak-anak capstone gitu. Anak capstone dari stream yang lain. Terus habis itu tanggal 25 sampai 25 November sampai 1 Desember itu baru Vicon terakhir kita, Vicon keempatnya, yang baru UI UX-nya, ya baru UI UX kan. Jadi UI UX audio itu 3 minggu, 3 kali pertemuan. UI UX-nya 1 kali pertemuan, seperti itu. Jadi untuk yang kata pertanyaan Zaki dan Nico, jadi di awal November kira-kira bakal ada capstone, atau kalian gabung ke kelas-kelas yang baru dapat mentor baru tuh maksudnya mentor dari dosen, dari bagian si dosennya itu. Nanti mungkin kalian bisa dapat, nanti jadi beberapa tim. Dalam satu tim itu nanti ada, mungkin ada berapa, kemarin tuh aku baginya baru 4 orang atau 5 orang itu dari satu ini, dari satu sini. Timelinenya masih sama kayak, ya sama, Evan sama, timelinenya masih sama. Insya Allah masih sama, tidak ada perubahan di timelinenya tersebut. Aman sama aja. Oke, itu aja, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari saya dan Mas Raffi. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Jangan sekarang tugas kedua dikumpulin. Terus minggu depan udah mulai ngerjain tugas 3, tugas 4, sama exam 2 berarti ya. Semoga disiapin aja. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal bisa tanya ke grup, atau langsung tanya ke Mbak Anip atau saya. Atau langsung ke dosennya juga nggak apa-apa. Nanti tinggal izin aja. Pak, saya mau nanya gini, 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 gini. Begitu. Oke. Mungkin itu aja dari saya dan Mas Raffi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa, Mbak.